Seorang Yakuza jatuh cinta, kepo dengan ceritanya tapi gak ada waktu buat download dan malas searching Google. Santai coy, kami akan menceritakan untuk Anda dalam beberapa menit ke depan. Ini adalah episode 4 dari My Boss My Hero. Tentu masih bercerita tentang Sakaki Makio, si tornado dari geng Kanto Subway. そして19の時に当時関東で勢力を伸ばしかけていた千葉の暴走虎政組をたった一人で撲滅し、そしてこの頃からだったか、俺はトルネードと呼ばれるようになった。 Musim panas telah tiba, tanda sekolah telah libur. Di sela aktivitas santainya, Makio asik membaca sebuah novel berjudul Cinta Pertama karena disuruh oleh wali kelasnya, yaitu Minami Sensei. Kali ini suasana hati Makio berubah menjadi mellow. Ia merasa di dalam dadanya sesuatu sedang memukul-mukul hatinya. Sebuah sakit yang terasa enak katanya. Roman-romannya si tornado kepincut seseorang nih. Sambil santai di pinggir kolam renang, ia pun diajak berpesta musim panas bersama gadis-gadis cantik yang terlihat anjay. Makio segera mengiyakan ajakan tersebut. Namun kali ini Kuroi mendapatkan telepon penting. Ternyata sang bos ingin melihat nilai ujian anaknya yang hancur lebur itu. なかなかカラフルな通知表だな。 Di markas, sang ayah pun membacakan nilai rapot Makio yang penuh warna tentunya. Kayak lampu lalu lintas. Ia membacakan sebuah pesan di rapotnya dari sang wali kelas, yaitu Minami Sensei. Namun ayah Makio malah fokus pada tulisan indah Minami Sensei. Kata sang ayah, kalau tulisannya indah gini, pasti yang nulis cantik nih orangnya. Makio malah menjawab ragu. Nggak juga sih, ia sedikit berwajah besi. Agak rabun nih kayaknya si Makio. Segera Makio memastikan pada ayahnya agar tidak ingkar janji untuk mengangkatnya menjadi bos jika berhasil lulus. Tentunya ayahnya akan menepati janjinya tersebut. Lalu ayahnya sarkas, "Tapi apa kamu bisa lulus dengan nilai warna-warni gini?" Dan yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba, yaitu Sakaki Mikio The Challengers menyapa ia dan ayahnya. Makio pun terkejut, namun sang ayah menyapa hangat kedatangan anak bungsunya itu. Dan sontak si Mikio langsung cerita ke ayahnya dan ingin membeli mobil untuk liburannya. Karena saham yang baru ia beli belum lama ini meledak. Alhasil Makio kaget dan iri atas prestasi gemilang si adiknya tersebut. Keesokan harinya, Makio berangkat sekolah sambil merenungkan rivalitasnya dengan Mikio. Siapa yang layak menjadi the next boss nih? Seketika ia sadar jika sekolah sedang libur musim panas. Hanya dirinya saja yang diwajibkan mengikuti bimbingan musim panas berkat nilainya yang jelek. Di lingkungan sekolah, beberapa siswa dan guru sedang menikmati liburannya. Ada juga yang berencana traveling. Makio berjalan di lorong sekolah dan melihat Minami Sensei diajak kencan oleh guru biologi untuk nonton. Namun, ia malah menolaknya karena ia lebih memilih untuk membimbing muridnya selama musim panas ini, yaitu si Makio. Makio pun terharu mendengarnya. Di kelas, Makio menunggu kedatangan wali kelasnya dengan semangat. Ia pun berkata dalam hatinya, "Jika dilihat-lihat, Minami Sensei cantik juga ya," sambil melotot memandangi wajah wali kelasnya itu. Menurut kalian, cocok gak nih si Makio sama Minami Sensei?
Makio disiapkan untuk transformasi besar-besaran oleh wali kelasnya dengan mempelajari setumpuk buku pelajaran. Belajar pun dimulai dari mengeja huruf Latin, B, C, D, E, F, G, もっと大きな声で H, I, J, K, L, M, S。 ポテトじゃないのよ LMN L, M, S。 matematika dasar, これは負の数でしょ同じ間違いしないの sastra Jepang, せいしすするすれしゃがれ。違うもう一度せいしすするすれぶっ飛ばせ。 kanji Jepang, 漢字の書き順が違う dan biologi. Dan konyolnya lagi nih, ia malah tidur sambil meneropong mikroskop waktu pelajaran biologi. もしかしてほら榊くん Sorenya, sebelum pulang, Makio yang sangat lelah malah diberi PR oleh Minami Sensei. Alhasil, tatapan liar penuh nafsunya kembali muncul nih. Sanjungannya pada wali kelasnya tadi pagi itu pun di-cancel oleh Makio. Bisa ternyata ya cancel kata-kata gitu. Makio. Sore itu sepulang sekolah, ia menikmati es serut ditemani gengnya. Di sana, Makio bercerita dengan gaya sok pintarnya berkat ilmu yang baru ia terima 1 minggu ini. Tapi emang rada mendingan nih otak si Makio kali ini. Mungkin pengaruh musim panas kali ya, jadi encer otaknya. Makio dan gengnya merencanakan liburan mereka. Namun Kazuya tiba-tiba bertanya, "Aniki, lantas mau diapakan pensil ini?" Sontak Makio merasa sakit di dadanya. Tetapi sakit ini berbeda. Makio pun tiba-tiba menjadi puitis sambil memandangi langit. Nande da? Naze sora wa aoi nda? Tanpa disadari, tiba-tiba datanglah Mizushima Sensei yang lagi goes. Mereka pun panik dan langsung ngumpet di kolong meja. Liburan musim panas pun selesai dan sekolah kembali dimulai. Kali ini, teman kelasnya yang dipusingkan dengan pelatihan persiapan ujian masuk universitas. Dengan santainya, Makio masuk kelas dan disapa oleh teman-temannya. Kemudian, disusul Umemura yang juga ikut masuk kelas. Namun entah kenapa, Makio menjadi panik dan dadanya sakit kembali melihat Umemura. Tanda-tanda nih. Tidak berselang lama, seluruh kelas 3 dikumpulkan di lapangan sekolah. Di sana, mereka mendapatkan suntikan semangat dari sang wakil kepala sekolah. Acara pun dilanjutkan dengan senam Agnes. Yang herannya lagi, udah setengah tahun Makio sekolah di sana, tetapi ia tetap tidak sinkron dengan gerakannya. Ngambek deh si Makio akhirnya. Pelajaran kembali dimulai. Makio kini berulah di 2 mata pelajaran. Ia diperkenalkan dengan prinsip tangan kiri milik Fleming dalam fisika. Namun ia malah memodifnya dengan simbol aneh. Sampai-sampai ia juga berkata mesum di mapel bahasa Inggris.
Di sela istirahat sekolah, Makyo dimintai tolong oleh sang kepala sekolah untuk menuju parkiran. Di sana, ia dititipi peliharaan sang kepala sekolah, yaitu seekor sapi bernama Turgenev. Ada-ada aja nih si kepala sekolah, peliharanya nggak kaleng-kaleng ternyata. Jam pulang sekolah pun tiba, dan Makyo menuju kelas untuk mengambil tasnya. Ketika masuk kelas, ia kaget di sana ada Umemura sedang sendirian. Makyo menjadi salah tingkah dibuatnya. Ia berniat mengembalikan pensil pink milik Umemura. Namun tangannya tremor gila-gilaan. Lo Yakuza polos amat. Kemudian ia diberitahu oleh Umemura, sebelum ujian persiapan biasanya ada acara tahunan yaitu uji nyali. Dan Makyo hanya merespon kaku saking gugupnya. Untungnya Sakura Koji dan Saki datang. Mereka menyelamatkan nyawa Makyo dari serangan jantung hari itu. Yakuza sama bucin beda tipis nih ternyata. Di perjalanan pulang, Makyo hanya melamun di dalam mobil dan kembali menjadi puitis. Kuroi pun memberitahu Makyo bahwa malam ini akan ada pertemuan puncak seluruh anggota neraka demi pesta kepulangan sang adiknya yaitu Sakaki Mikyo. Kelihatannya serem nih untuk sebuah pesta. Pesta pun dimulai. Seluruh anggota geng merayakan kepulangan Mikyo sebagai lulusan sekolah ekonomi terbaik di USA. Para anggota neraka membicarakan, ini sesuatu pertanda bahwa Mikyo digadang-gadang akan menjadi bos generasi ketiga. Makyo hanya merespon santai berita dari Kuroi tersebut. Aku hanya harus lulus aja bukan untuk menjadi bos. Makyo pun keluar dari pesta tersebut dan mulai membaca novel pemberian Minami Sensei yang berjudul Cinta Pertama. Ketika ia membaca sepenggal kata dalam novel itu, tiba-tiba Mikyo menyambung tepat kalimat novel tersebut. Mereka pun akhirnya mengobrol akrab sebagai kakak beradik. Namun seketika, topik berganti menjadi tentang cinta. Mikyo pun bertanya pada kakaknya, "Kak, kapan nikah?" "Udah ada calon belum?" ucap Mikyo bergurau. Esok harinya, Makyo berjalan santai menuju sekolah di bawah langit mendung. Sambil merenungkan nasibnya, tiba-tiba hujan pun turun dengan derasnya. Ia kembali melau dan bertanya pada alam, "Kenapa hujan?" Tiba-tiba terdengar suara Umemura memanggilnya lembut. Sakaki-kun? Sontak Makyo kaget. Ia segera dihampiri oleh Umemura dengan payungnya. Mereka pun berjalan menuju sekolah berdua dinaungi sebuah payung berwarna kuning bak dua sejoli berbagi kasih. Lagi-lagi, jantung Makyo berdegup kencang. Ia berkata dalam hatinya, "Aku adalah veteran urusan wanita. Aku tidak boleh gugup oleh seorang gadis kecil, sialan!" ungkapnya dalam hati. Di dalam ruang guru, para sensei sedang menunggu hujan reda sambil mengobrol tentang siswa mereka. Mereka mengobrol tentang gejolak ketertarikan terhadap lawan jenis yang bersemi di pikiran para muridnya. Di tengah jalan, Minami Sensei bertemu Makyo yang sedang membaca novel pemberiannya sambil memegangi dadanya. Minami Sensei pun heran dengan tingkah laku Makyo itu. Cerita kembali di kelas 3A. Mereka sedang membicarakan acara uji nyali sebelum ujian persiapan karena hujan telah reda. Di acara uji nyali tersebut, ternyata setiap siswa harus saling berpasangan nantinya. Dan para gadis membicarakan siapa yang cocok berpasangan dengan mereka nantinya. Tanpa disadari, Umemura malah berucap, "Sepertinya Makyo paling cocok berpasangan denganku nih." Murid kelas 3A menjadi heboh dengan pernyataan Umemura tersebut.
Para murid pria menjadi iri. Enak banget Makio dapat Umemura. Kenapa harus Makio sih? Ucap mereka iri. Makio pun tiba di kelas dan ia dipelototin satu kelasnya. Hoshino pun menghampiri Makio nantang berantem karena cemburu Umemura memilihnya. Iri bilang bos. Minami Sensei pun datang dan memulai kelas. Ia langsung mengadakan undian pemilihan pasangan uji nyali untuk nanti malam. 2番。でやるにはってお前なんだよ。もう分かってないんだから。おう。お願いします。ハートのロックってひょっとして桜小路？よろしく。まあせっかくだから楽しもうよ。 Dan yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Kini giliran Umemura mengambil kartu keberuntungannya. Ia mendapatkan kartu 7 hati. Tepat saja pasangannya adalah pembawa kartu 7 skop. Dan itulah Makio. Sontak seluruh kelas terkejut dengan pasangan kontroversial ini. Gokil. Jam istirahat pun tiba. Makio dan Sakura Koji mengobrol di tanah lapang sekolah. Sakura Koji bertanya pada Makio, "Hei Maki, siapa gadis yang kamu sukai sih?" Makio hanya menjawab enteng, "Kayaknya nggak ada deh. Soalnya gini bro, wanita itu bakal memandang rendah seorang pria yang mengejarnya." Sakura Koji terkejut dengan hal tersebut. "Yang bener bro." Makio menjawabnya lagi, "Iyalah, soalnya wanita bakal memandang mereka sebagai sampah pengemis cinta. Makanya jadi laki-laki jangan gegabah. Tarik ulur mereka. Jika kita sabar, mereka akan mengejarmu. Inilah aturan tangan kiri milik Sakaki Makio." Wadaw, patut dicoba tuh ilmunya si Makio bagi para jomblowers. Seperti biasa, tiba-tiba datanglah Mizushima Sensei gabung ngobrol. Ia menjelaskan lebih dalam definisi tentang cinta sejati. Ternyata terasa menyakitkan kalau dibayangkan. Gak sesuai gambaran para nih bocah. Kapok dah tuh si Makio dan temen-temennya sok tahu. Cerita beralih pada Mikio dan ayahnya yang sedang membicarakan Makio. Mikio merasa iba pada kakaknya. Ia berkata, "Kuat dan arogan adalah label kakak. Tapi apa ayah nggak kasihan padanya? Jika kakak terus begini, ia ibarat macan ompong. Kalau hal ini terus terjadi, apa boleh buat deh. Aku yang harus mengambil alih geng." Tentu sang ayah kaget mendengar pernyataan dari si bungsu ini. Kazuya yang tidak sengaja mendengar hal itu bertanya pada Kuroi, "Kuroi-san, apakah Aniki benar-benar bisa jadi bos nantinya?" Kuroi menjawab optimis, "Kazu, tuan muda kini sudah bisa berteman dan sedikit belajar sesuatu bukan? Ia pasti lulus." Kazuya malah khawatir dan berkata kembali, "Itu yang aku takutkan. Aniki menikmati masa sekolahnya dan ia akan pergi meninggalkan kita." Malam hari pun tiba. Uji nyali dimulai. Start. よろしくお願い。ちょっとダメだ。じゃあよろしく。Dan yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Giliran Makio dan Umemura melakukan uji nyali di hutan sekolah. Di sana, Makio malah kelihatan ketakutan dan gemetaran hebat.
Sebenarnya ia nggak takut sama hantu, namun ia lebih takut jalan bareng Umemura tuh. Makio, gua gantiin deh sini. Mereka pun mulai menyusuri hutan berdua. Makio yang super gugup terus-menerus gemetaran. Tiba-tiba, Makio kejatuhan benda aneh dan berteriak kayak bocah. Lo Yakuza cemen amat tong. Umemura kembali menenangkan Makio yang ketakutan tentunya. Kali ini, ia malah digandeng Umemura biar jadi pemberani. Dikira takut sama hantu si Makio ini. Dia takut sama elu neng. Alhasil, Makio semakin merasakan badai adrenalin membakar dadanya seperti mengutip perkataan Mizushima Sensei. Akhirnya, jiwa Yakuza Makio kembali on. Ia berjalan tegak membantai setiap hantu yang datang menghadangnya. Tibalah mereka di sebuah kuil, pertanda poin terakhir uji nyali hampir selesai. Namun, kini cerita sedikit beralih pada sosok Kazuya. Ia bercermin sambil memakai jas sekolah Makio. Ia juga membacakan lanjutan novel yang biasa dibacakan Makio. Kayaknya si Kazuya ini galau berat kalau nantinya si Aniki benar-benar menikmati masa sekolahnya dan tidak ingin kembali ke dunia Yakuza. Sampailah Makio dan Umemura di kuil tersebut dan membubuhkan nama mereka di sana sebagai tanda uji nyali selesai. Namun tiba-tiba angin bertiup kencang. Umemura pun terpleset dan Makio dengan sigap meraih Umemura. Mereka saling memandang romantis bak adegan FTV. Makio pun akhirnya mencapai level puncak kegugupannya itu. Sakit di dadanya kembali datang begitu keras membakar jiwa. Makio pun berteriak keras melampiaskan segala emosi jiwanya yang berkecambuk dalam hatinya. Sambil berlari meninggalkan Umemura sendirian di kuil itu. Sakaki-kun? Tiba-tiba terjadilah penampakan yang sesungguhnya. Ialah Turgenev, si sapi sang kepala sekolah. Makio jadi teringat. Nama Turgenev adalah seorang penulis novel yang sering ia baca. Ia pun berteriak lantang. Apakah ini yang disebut cinta pertama bangsat? Dan cerita pun bersambung di episode 5 ya. ものにお前のルールを任せるな